Well, hello baik. Pada video kali ini berisi tentang praktek konseling individual. Konseling individual itu sendiri merupakan salah satu layanan dalam bimbingan dan konseling yang dilakukan secara face to face antara individu dengan individu untuk memecahkan permasalahan yang dialami oleh klien. Yang mana klien individu ini merasa bimbang antara memilih lanjut kuliah atau bekerja. Bagaimana videonya? Check it out. Enjoy. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Karehan ya yang tadi WhatsApp mau konseling ya? Iya betul. Oke, saya kenal dulu. Oke. Saya Agus. Iya, Tempat iya. di sini. Oh, Oke. iya. Tadi gimana di jalan ke sini? Lumayan sih. Tadi saya sedikit macet ke sini, nggak apa-apa lah. Oke. Sekarang relax dulu ya. Sekarang kita sebelum mulai konseling, kita berdoa terlebih dahulu. Oke? Siap. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, saya perkenalan lagi ya. Nah, oke, biar kita lebih saling kenal gitu ya, saling lebih dekat. Perkenalkan, nama saya Agus Miftah, saya konselor di sini. Sebelumnya kakak udah pernah melakukan konseling? Belum sih saya kebetulan. Belum ya. Oke. Berarti nggak tahu apa itu konseling, tujuannya apa gitu, nggak tahu ya? Nggak pernah tahu dan saya pengen tahu sekarang sekalian ya gitulah. Gitu. Boleh. Oke. Nah, Saya jelasin sedikit ya mengenai konseling. Nah, kita sekarang ini lagi mengadakan konseling individual, yang mana itu salah satu layanan dalam bimbingan dan konseling yang dilakukan secara face to face atau tatap muka antara individu dengan individu untuk pengentasan masalah klien gitu ya. Tujuannya yaitu dari konseling individual ini untuk mencapai kemandirian klien atau kakak itu sendiri. Nah, dalam konseling ini saya minta kakak itu terbuka ya, atau kemudian sukarela untuk menceritakan masalah-masalahnya kepada saya. Jangan ada yang ditutup-tutupi karena aman. Kakak nggak perlu khawatir kalau semua cerita kakak itu bakalan tersebar gitu ya, karena saya sudah menjaga rahasia kakak. Karena saya juga seorang konselor yang sudah ikrar konselor gitu ya. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? tapi insya Allah aman saya. Aman. Ya. Rahasia mah aman pokoknya. Ada lagi? Cukup sih kalau Cukup ya? itu ya. Oke. Udah tahu saya. Jadi. Udah paham ya? Iya. Oke. Sekarang udah siap? Mau konseling? Siap sih. Siap. Oke. Apa yang bisa saya bantu? Saya kan pertama saya datang ke sini karena saya punya tujuan pasti. Ya. Sebelumnya kita janjian di WA, kita bertemu jam 9 pagi saat ini. Ya. Jadi saya sedikitnya ingin cerita sih Kak. Karena saya ngerasa pengen cerita sama siapapun kayak kurang percaya sih gitu. Dan saya sempat pernah dengar kalau mau cerita curhat pengentasan suatu masalah katanya boleh ke konselor katanya. Oke. Makanya saya mendatangi konselor saat ini gitu. Nah, jadi hal yang ingin saya ceritakan saat ini sih sebenarnya kalau menurut saya pribadi sih hal yang kayak biasa-biasa aja mungkin ya kalau mungkin dari orang lihat, tapi kalau saya pribadi sih saya rasanya itu tuh hal yang perlu saya ceritakan loh gitu. Saya pengen tahu bagaimana sih nanti saya menghadapinya gitu. Ya jadi pada awalnya saya kan disuruh kuliah sama orang tua saya. Nah, setelah saya berangkat ataupun saya daftar gitu ya Kak ya, daftar kuliah. Nah, kebetulan di tahun kemarin saya daftar kuliah. Saya itu gagal terus Kak. Gagal terus. Saya setiap daftar gagal. Saya kemarin daftar di UMG itu. UMG 3 jalur saya gagal semua. Nah, kemudian saya daftar lagi di UNJ 2 jalur gagal semua saya. Nah, saya daftar di Untirta kemarin pun gagal, mulai dari SN, SB, dan saya tidak mampu untuk mandiri kebetulan gitu Kak. Nah, tapi itu sih Kak, jadi saya tuh memang basicnya bukan pengen kuliah, tapi saya tuh dipojok-pojokkan oleh terutama keluarga, baik dari orang tua sendiri ataupun saudara-saudara. Saya
suruh kuliah gitu. Nah, sedangkan saya sudah daftar nih, gagal semua, jadi saya tuh jadi males gitu kan, malah apa sih kuliah ya udah tahu sih saya gagal gitu tuh. Seperti itu sih Kak. Nah, jadi hal itu tuh kayak mungkin orang dengar kayak biasa aja, tapi menurut saya tuh ini kayak suatu masalah, jadi saya bimbang Kak. Saya apakah saya harus egois dengan keinginan saya aja, tidak usah mendengarkan keluarga maupun orang tua, ataupun saya harus mendengarkan orang tua padahal saya sendiri tuh sudah kayak down gitu, capek lah itu. Terus ada lagi? Mungkin itu sih Kak kalau yang saya rasakan saat ini Kak ya. Jadi hal-hal seperti itu tuh membuat saya semakin lama semakin ruwet lah di pikiran gitu Kak. Jadi hal-hal yang kayak gitu tuh saya pengen kerja nih, tapi orang tua kuliah gitu. Kenapa pikiran saya, saya kan saya mumpuni nih, saya punya ijazah SMA untuk kerja gitu. Nah, adapun kuliah tuh kayaknya saya gitu tuh, belajar lagi, tapi orang tua tuh nyuruhnya kuliah gitu. Saya jadi pusing sih Kak. Dan saya bimbang harus gimana ya ini ya. Gitu. Berarti apa yang Kak Rehan sekarang rasakan itu, Kak Rehan tuh pengennya gimana sih? Kalau dari saya pribadi sih ya, tanpa memikirkan orang lain ya, saya pengen keinginan saya tercapai sih Kak. Saya pengen kerja gitu. Cuman saya sebagai anak pun sayang sama orang tua. Saya berpikir kapan lagi nih saya bisa menuruti keinginan orang tua. Tapi pada realita, pada faktanya, saya kan sudah tes di mana-mana gagal mulu Kak. Apakah memang orang-orang yang pinter atau sayanya yang terlalu bodoh gitu Kak? Itu saya jadi bingung Kak. Jadi sedih sih. Terus mungkin Kak Fauzan enggak gak sih kenapa orang tua Kak Fauzan ini sampai segitunya, sampai mendesak Kak Fauzan itu untuk kuliah? Yang saya pikirkan mungkin pendidikan saat ini memang perlu sih kayak gitu, apalagi untuk membuka lapangan kerja gitu. Nah, tapi pada faktanya di lapangan pun yang saya lihat-lihat gitu, kayak teman-teman saya itu yang sudah lulus kuliah pun ternyata nyari kerja juga pada susah gitu Kak. Terus saya jadi lebih berpikir, buat apa kuliah buat cari kerja, terus ujung-ujungnya kerjanya juga sama-sama susah gitu tuh Kak. Makanya saya pengen langsung kerja daripada kuliah gitu. Daripada saya kuliah kayak begitu gitu kan. Gitu. Tadi kan Kakak sempat cerita tuh mengenai kenapa sih orang lain itu pintar tapi diri kita sendiri tuh kayak merasa bodoh. Hal apa sih yang mendasari Kakak itu berpikir seperti itu? Saya sih mungkin karena saya terlalu jatuh kali kayak saya jatuh, jadi saya merasa saya kayak pantas, kemudian saya kayak kurang pinter akhirnya gitu tuh, kayak kok orang-orang bisa terima gitu tuh. Nah, sedangkan saya tidak. Tapi saya juga merasa sih Kak, sebenarnya bukan saya yang bodoh atau bagaimana sih Kak. Jadi saya mulai dari ijazah saya itu kebetulan salah satu siswa terbaik juga di sekolah gitu Kak. Nah, tapi begitu saya kuliah kok ternyata susah masuknya. Nah, itu jadi saya berpikir ini orang-orang yang pintar kah atau saya yang bodoh gitu. Mungkin bisa dibilang juga cara berpikir saya juga salah sih Kak. Saya merasa di situ. Oke. Tampaknya Kakak tadi bilang ya mengenai kenapa sih orang-orang itu pintar tapi diri kita merasa seperti orang yang bodoh. Ya, saya tadi bilang seperti itu Kak. Jadi saya berpikiran seperti itu Kak. Saya nggak tahu nih, entah pola pikir saya yang salah atau memang faktanya seperti itu. Jadi ya saya jadi berpikir lagi sih Kak gitu dengan kata-kata saya tadi gitu. Jadi karena mungkin saya terlalu jatuh pada awalnya, itu saya berkali-kali daftar kemanapun itu ke kampus-kampus yang saya inginkan gitu tuh. Yang penting kan kata orang tua itu kuliah, kan ya saya pilih-pilih deh mau yang mana gitu kampusnya. Saya ke UGM, UNJ, Untirta gitu tuh. Nah, ternyata saya gagal gitu. Nah, mungkin saya bisa berpikiran seperti itu sih Kak. Tapi kalau setelah saya pikir-pikir lagi, saya merasa bahwa
Sebenarnya saya sih tidak perlu sih untuk berbicara seperti itu sih, Oke. karena saya eh, kebetulan saya juga adalah salah satu siswa terbaik juga kak. Oh. Gitu, siswa terbaik yang ada di sekolah saya gitu. Jadi nilai jasa saya nggak jelek gitu kak, alhamdulillah bagus. Dan itu pun jadi salah satu faktor pendorong buat saya gitu kak. Kenapa saya sih pengen langsung kerja, jadi saya langsung percaya diri gitu, lumayan nih gitu tuh, dengan pencapaian saya selama belajar di sekolah. Saya dapat ijazah dengan menurut saya ini udah hasil maksimal ya, makanya deh saya pengen kerja dibanding kuliah gitu kak. Oke. Dengan semua cerita kakak, apa aja sih yang sudah kakak lakukan untuk entah itu mendapatkan kepercayaan orang tua gitu? Apa aja yang cukup? Sejauh ini yang saya lakukan adalah pertama saya menuruti keinginan orang tua, karena bagaimanapun ya tadi saya ingin berbakti pada orang tua, tapi saya terhalang oleh diri saya sendiri sih sebenarnya. Ya, yang saya rasakan jadi seperti itu sih. Nah, kemudian selain daripada saya mengikuti keinginan orang tua, tapi saya diam-diam juga mencoba gitu tuh. Nah, untuk melakukan ataupun pengiriman lamaran kerja saya gitu. Jadi saya diam-diam pun nyoba gitu kan. Nah, dan kebetulan itu yang CV yang saya kirimkan kepada satu perusahaan atau PT itu diterima kak. Gitu kak. Diterima gitu. Nah, sedangkan saya kuliah, nah yang notabene saya didukung oleh orang tua, ya malah gak keterima gitu. Sedangkan saya yang keinginan saya pengen kerja harus keterima gitu. Jadi saya bingung kak, jadi saya harus interview kerja, tapi saya bilang apa kalau saya mau interview kerja gitu tuh. Nah, sedangkan saya kemana-mana kan kadang karena saya daftarnya online kan untuk CV itu perusahaan itu, jadi saya online daftarnya buat CV. Sedangkan kalau untuk kuliah kan kadang saya orangnya belum kak diantar-antar gitu kan. Dan saya pun saat ini pun saya nekat gitu karena saya bingung mau cerita kemana lagi sih, saya harus seperti apa lagi sih saya gitu. Nah, hanya saya diam-diam mumpung orang tua lagi pada keluar ya, kebetulan siang-siang pagi-pagi seperti ini pada kerja ya kayak. Nah, saya ambil motor ya berangkat ke sini gitu tuh gitu itu Pak. Oke, baik. Kemudian menurut kakak, kalau misalkan orang tua kakak tahu kakak melakukan sudah mengirimkan CV untuk melamar kerja gitu ya, kira-kira apa yang orang tua kakak akan? Ya mungkin kalau seperti itu mungkin pada awalnya sih orang tua saya sih ya bisa disebut entah kecewa, entah marah, atau itu sih yang ada di pikiran saya sih kak. Itu kayak menghantui pikiran saya, aduh saya kalau dengan ini saya bingung, tapi ini peluang gitu. Saya takut dimarahin, takut saya mengecewakan orang tua gitu tuh, karena tidak sesuai dengan pilihan orang tua gitu. Saya orangnya dari kecil memang nurut sih kak, tapi baru kali ini saya merasakan seperti ini gitu. Karena saya tuh pada awalnya saya orang yang nurut, tapi sekarang saya punya suatu keinginan gitu tuh. Dan itu pun saya pikir, kalau berarti kalau saya begini saya kayak nggak nurut tuh sama orang tua gitu tuh. Seperti itu kak. Oke, berarti kakak sadar kalau misalkan kakak tidak menuruti orang tua gitu, kakak berarti seperti tidak berbakti lagi kepada orang tua. Iya, yang saya rasakan sih seperti itu kak. Jadi saya kalau saya nurut itu, walaupun saya tuh ikhlas beneran kak. Saya tuh memang karena yang pengen nurut sama orang tua, tuh pengen jadi orang yang tidak mengecewakan pada orang tua gitu kan. Apalagi kan saya anak laki-laki gitu. Ya. Nah, jadi saya pengen orang tua tuh bangga sama saya gitu tuh. Nah, jadi saya semaksimal mungkin tidak mengecewakan orang tua saya. Jadi saya pengen orang tua saya bangga, saya pengen orang tua saya bisa tersenyum melihat saya gitu tuh. Nah, tapi saya rasa saat itu apa ya gitu tuh. Padahal
ini tuh sama-sama baik gitu. Saya memikir memang kuliah itu baik, tidak ada kuliah yang tidak baik, apalagi untuk pendidikan. Pendidikan saat ini penting. Tapi saya merasa saya tuh walaupun senurut-nurutnya saya seorang laki-laki. Saya tuh gak mau selalu dibiayain terus gitu tuh sama orang tua tuh. Nah, saya tuh pengen mencoba ya, saya juga cari uang sendiri gitu tuh, untuk minimal untuk bekal saya sendiri lah, mau jajan saya gitu tuh, mau minum saya, mau misalkan saya mau main atau ada acara, saya nggak perlu minta uang lagi gitu Pak, karena saya udah ngerasa saya sudah lulus kerja gitu. Jadi saya kayak udah malu gitu Kak minta uangnya juga ke orang tua gitu. Kemudian apa yang akan kakak lakukan untuk menyelesaikan masalah ini dari sisi kakak sendiri? Kepikiran ada apa? Yang saya rasakan sih Kak, saya mungkin memang setelah tadi saya pikir-pikir juga gitu, saya lebih baik mungkin membuat plan A maupun plan B. Kayak seperti apa plan A? Jadi dimana plan A saya baiknya saya harus jujur ke orang tua saya tentang saya sudah melamar pekerjaan di perusahaan gitu. Nah, yang saya pikirkan mungkin bagaimanapun anak itu adalah sayang gitu pada orang tuanya, dan orang tua pun sayang kepada anaknya. Jadi karena ini sama-sama hal yang baik, mungkin entah keajaiban, entah pun akhirnya hati orang tua saya yang luluh, saya bisa kerja di satu perusahaan itu gitu. Dan untuk plan B, mungkin plan B saya mungkin tetap saya akan jujur kepada orang tua saya, tapi saya tidak melanjutkan gitu, tidak melanjutkan tentang interviewnya gitu. Saya hanya mungkin ya udahlah Pak, ya udahlah Bu, misalkan memang Bapak dan Ibu tidak mau saya kerja, ya sudah saya istirahat untuk tahun ini. Kemudian saya akan mencoba sambil belajar lebih baik ke depannya untuk diterima lagi di kampus-kampus gitu tuh. Misalkan saya plan mungkin saya ini ke UGM lagi kah, mungkin saya untuk mencoba peruntungan atau ke UIN gitu kan. Nah, kebetulan kan UIN yang dekat daerah sini kan ada UIN Maharani gitu ya. Ya dekat itu. Kak, Ya. Kakak kan seorang bachelor ya? Ya. Mungkin kakak kan pasti kuliah ya Kak ya? Kuliah dong. Jadi gimana sih Kak cara terbaik biar saya tuh ada semangat lagi buat kuliah gitu Kak? Oke. Kalau dari diri saya sendiri ya, saya awalnya itu sebenarnya ya, saya kuliah karena sebenarnya keinginan sendiri. Jadi sebenarnya saya nothing tulus. Saya mau keterima, alhamdulillah. Gak terima juga nggak apa-apa, bisa mencoba lagi di tahun yang berikutnya. Akhirnya saya mencoba di tahun ketiga saya sebenarnya. Saya di tahun pertama gagal, di tahun kedua saya nggak mau mencoba karena mungkin udah ada kepikiran untuk sudah nggak usah kuliah deh gitu, capek lah gitu belajar gitu kan, kepikirannya gitu awalnya. Kemudian di tahun ketiga boleh deh mencoba gitu. Nah dari sini di tahun ketiga saya mencoba ini, saya mempersiapkan diri saya sebaik mungkin. Saya belajar, saya latihan soal-soal gitu. Dan tentunya pasti saat mau tesnya nanti gitu ya, sudah kita udah pokoknya prepare diri kita sebaik mungkin gitu ya, udah belajar banyak gitu ya. Itu yang pasti kita harus minta doa orang tua kita. Itu sih kalau dari saya. Gimana kalau yang terbaik menurut kamu? Hal yang tadi diucapkan oleh kakak itu memang masuk sih menurut saya. Tapi saya rasa ada baiknya juga sih saya mencoba lagi ya. Mungkin saya saat ini mungkin merasa terlalu pintar atau bagaimana sih kan jatuhnya gitu, karena saya terlalu meremehkan orang-orang di luar sehingga saya tidak tes itu saya tidak belajar saya tidak mempersiapkan segalanya gitu ya, cukup ya udahlah saya pikir mungkin sama gitu soal-soalnya gitu. Ternyata ya pada faktanya seperti itu sih Kak ya.
Adapun untuk doa orang tua ya kami ingin orang tua saya sih pasti insya Allah saya selalu doakan sih kak. Ya, jadi adapun nanti saya melakukan plan A ataupun plan B, saya akan selalu direstui dengan doa orang tua saya. Inginnya seperti itu sih kak. Wah. Kak Rehan, kapan kira-kira kakak akan melakukan itu? Seperti yang tadi itu mungkin saya akan melakukannya baiknya secepatnya sih yang saya ingin ya. Jadi saya berencana mungkin entah 2 hari ke depan, tapi saya ingin konfirmasi ke kakak sebelum saya melakukan yang akan saya lakukan nih. Saya ingin konfirmasi ke kakak, bisa? Boleh. Bisa kayak. Nah, jadi saya baiknya nanti saya konfirmasi ke kakak ya. Setelah itu baru saya akan misalkan saya melakukan plan A atau plan B gitu tuh, seperti itu kak. Oke. Kak Rehan, sekarang apa yang kakak dapat dari konseling kita pada kali ini? Apa aja sih yang didapat? Insight apa yang baru? Yang saya rasakan sih, karena ini first experience saya, pengalaman pertama saya tentang konseling gitu ya. Saya sebagai klien maupun konselor di sini, saya merasa hal yang harus saya lakukan itu, saya rasa itu ada. Jadi ternyata tidak ada jalan putus lagi kita mau berpikir sih kak. Jadi kita tuh lebih baik kita memikirkan hal-hal yang preventif dan tidak membuat hal-hal yang menurut kita tuh cuman kosong aja gitu kak. Gitu tuh. Jadi lebih baik ya, saya rasakan experience saya, pengalaman pertama saya senang sih bisa mengikuti konseling saat ini. Saya bisa berpikir lebih jernih ya, setidaknya itu sih kak, saya bisa berpikir lebih jernih gitu tuh. Karena kita baru pertama kali konseling gitu kan, jadi saya belum tahu banyak kan, tapi sebenarnya saya udah pernah bercerita, saya sudah menuangkan di sini, saya sudah terbuka di sini, dan mudah-mudahan kakak menjaga, Amin. kan? Nah, saya saat ini merasa pengen aja sih nanti saya pulang, saya ingin melakukan hal-hal plan A, plan B saya tadi gitu. Oke, Kak Rehan, kapan nih kita akan melakukan konseling lagi kira-kira? Kapan kakak mau? Saya sih, keinginan saya sih setelah saya melakukan plan itu sih kak. Oke. Jadi takut satu saat saya tidak siap dengan hasil gitu tuh, hasil dari saya, pemikiran saya sendiri gitu tuh, saya ingin berkonsultasi lagi, ingin konseling lagi lebih lanjut. Jadi mungkin ingin saya, apabila saya melakukan 2 hari ke depan ya berarti saya ingin melakukan konseling lagi minggu depan sih. Minggu depan. Di jam yang sama? Lebih baik di jam yang sama sih kak. Tempatnya kita mau berbeda kak? Atau mungkin nggak apa-apa sih, di sini juga nyaman sih kak. Oke. Karena lebih privacy juga ya. Oke. Ya. Mungkin itu cukup Kak Rehan untuk konseling hari ini. Saya rasa cukup juga. Terima kasih banyak Kak Agus sebagai konselor hari ini. Saya sangat senang mengenal Kak Agus hari ini, dan mudah-mudahan kita bisa selalu bersilaturahmi, kita bisa selalu berkomunikasi dengan baik lah. Jadi saya tuh ngerasa wah saya punya hal yang bisa saya tuangkan gitu kan. Saya tidak perlu ragu lagi, saya bisa datang ke konseling, saya datang ke konselor gitu, nah, terutama ke Agus ini ya. Oke, Kak Rehan. Mungkin itu ya. Sudah cukup ya? Ada yang ingin ditanyakan lagi nggak? Cukup sih kak. Cukup, Terima kasih banyak hari ini. Oke. Mungkin sebelum kita pulang, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dulu silakan. Doa selesai. Oke, Kak Rehan, konseling kita kali ini sudah selesai. Jaga kesehatan Kak Rehan, tetap semangat, jangan jangan putus asa, nggak boleh terlalu overthinking dengan banyak hal gitu ya. Oke, semangat. Oke, kita ketemu di minggu depan. Oke. Terima kasih banyak kak. Oke, sama-sama. Oke. Saya mungkin pamit saat ini. Siap. Saya terima kasih, kakak juga Sama-sama. selalu jaga kesehatan. Oke. Mudah-mudahan kita bertemu dalam keadaan yang sehat juga ya kak. Amin. Oke, mungkin saya sudah, terima kasih kak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.